Sebagai pemimpin kita harus menghindari kata-kata ini. Tanpa saya tidak bisa. Oh, nggak boleh gitu. Justru Anda harus selalu berpikir, khususnya orang tua. Kalau nggak ada kamu, anak-anak bagaimana? Kalau nggak ada Anda, istrimu bagaimana? Suamimu bagaimana? Bawahanmu, usahamu bagaimana? Satu kali ada perusahaan Bain & Co. mengaudit Tangan Pengharapan. Mereka menginterview beberapa orang yang menabur di Tangan Pengharapan. Kemudian mereka panggil kami. Mereka bilang gini, orang-orang yang menabur di Tangan Pengharapan itu karena hubungan. Atas dasar kepercayaan. Mereka percaya sama Pastor Jojo dan Pastor Henny. Jadi ini cilaka dia bilang. Kenapa? Kalau sampai ada apa-apa sama kalian, ini yayasan tidak sustain. Ngerti ya? Bisa-bisa begitu kalian gak ada lagi, donasi berhenti. Tangan Pengharapan gak jalan lagi. Pusing saya. Terus saya bilang, terus apa yang kami harus lakukan? Nah, mereka mengarahkan tim kami harus bisa menaikkan nama Tangan Pengharapan tanpa Ibu Henny. Manusia boleh merencanakan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Yang viral malah saya. Tangan Pengharapan malah ternyata belum dikenal banyak orang. Nah, saya bersyukur, saya nangkep apa yang mereka sampaikan. Yang saya bangun adalah leadersnya. Saya mulai duduk sama leader tiap divisi. Untuk mementor mereka secara pribadi. Supaya mereka ngerti kerangka berpikir saya. Center mana yang harus dipertahankan, center mana yang harus ditutup. Apa SOP ketika kita memilih sebuah desa untuk ditolong? Apa SOP ketika kita memutuskan orang miskin siapa yang perlu ditolong? Dan bagaimana menolongnya? Jadi saya tumpahkan nilai, value saya, yaitu integritas saya, kerangka berpikir saya. Dan saya share visi dan misi saya. Saya didik mereka. Waktu mereka bikin salah, saya ajarin lagi. Sampai mereka bisa mikir kayak seorang Henny. Tapi saya enggak pantek mati, lakuinnya seperti saya persis. Malah, saya challenge mereka. Kamu harus berpikir keras, apalagi yang harus dilakukan. Tanpa saya mendikte kamu. Karena harusnya setiap orang punya potensi untuk mengerjakan yang jauh lebih besar. Karena Yesus berkata, kamu akan mengerjakan yang jauh lebih besar dari apa yang aku pernah lakukan. Nah, saya belajar ini, bahwa kita nggak akan pernah menemukan orang yang terbaik kalau kita nggak pernah kasih mereka kesempatan untuk memutuskan dan berbuat kesalahan. Kita selalu takut orang bikin salah, padahal seorang pemimpin harus memberi ruang untuk kesalahan.